Baik semuanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah hadir tentunya pada pertemuan kali ini ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ya. Kita sudah masuk seperti di sini ke pertemuan ke-6, di mana pembahasan di sini kita akan membahas mengenai Anweisungen und Aufforderungen. Itu perintah dan juga instruksi ya. Nah, di sini teman-teman kita akan membaca ya beberapa ungkapan dasar ya, seperti biasa. Ya, teman-teman saya minta untuk mendengarkan dulu ya, karena di sini berdua nanti dapat giliran semua teksnya. Oke, ini teksnya juga nggak panjang ya, karena ini hanya kalimat perintah yang penting ya. Dan di sini saya akan bacakan, silahkan didengarkan ya untuk Mbak Siti dan Mbak Isa ya. Yang dari sebelah kiri dulu ya. Kommt hierher, mach die Tür zu, ist dein Gemüse, sei leise, gib mir das Buch vorzu, steh auf, warte hier. Saya ulangi ya. Kommt hierher, mach die Tür zu, ist dein Gemüse, sei leise, gib mir das Buch vorzu, steh auf dan warte hier. Oke, silakan bagi teman-teman. Boleh juga saya dari Mbak Siti dulu ya. Dan, Komm hierher, Mahdi Tuharju, ist dein Gemüse, sei leise, gib mir das Buch, hör zu, steh auf, warte hier. untuk itu ya. Dan yang kedua silakan Mbak Lisa. Komm hierher, mach die Tür zu, ist dein Gemüse, sei leise, gib mir das Buch, hör zu, steh auf, warte hier. Oke, itu cantik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya yang sebelah kanan ya. Itu yaitu gehe nach Hause, schreib deinen Namen, nimm einen Text, lies den Text laut vor, trink genug Wasser, bleib ruhig, sag mir die Wahrheit. Ya, gehe nach Hause, schreib deinen Namen, nimm einen Text, lies den Text laut vor, trink genug Wasser, bleib ruhig, sag mir die Wahrheit. Oke, dari Mbak Lisa duluan kali ini ya. Silakan, boleh coba dibaca. Gehe nach Hause, schreib deinen Namen, nimm einen Text, lies den Text laut vor, bring genug Wasser, bleib ruhig, sag mir die Wahrheit. Oke, good. Terakhir Mbak Siti, silakan. Gehe nach Haus, schreib Hause, Hause, gehe nach Hause. Gehe nach Hause, Hmm. schreib deinen Namen, nimm einen Keks, lies den Text laut vor, trink genug Wasser, bleib ruhig, sag die Wahrheit. Wahrheit. Good. Oke, ya. Nah, ini sudah dibaca tentunya. Itu beberapa ungkapan ya. Mana ungkapan ini sesuai dengan apa yang akan kita pelajari malam hari ini ya teman-teman semua ya. Ini walaupun hanya berdua ya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini, materi kita di sini kita akan membahas yaitu mengenai imperatif. Nah, apa itu imperatif? Itu adalah Bevel form ya. Bevel form ini adalah bentuk dari perintah ya dalam bahasa Jerman ya.
Nah, jadi bentuk kata kerja yang digunakan di sini untuk memberikan instruksi ataupun perintah ataupun saran dan juga bisa berupa ajakan, ya. Nah, bentuk ini sering digunakan untuk berbicara langsung kepada seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, dan bentuknya ini bervariasi, ya. Itu tergantung pada orang yang dituju. Apakah itu untuk do, iya, ataupun juga z, ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini imperatifnya dibuat ataupun disebut menjadi tiga bagian ya, ada do, iya, dan z. Yang pertama, untuk kata kerja beraturan, ya regular, gunakan bentuk dasar kata kerja tanpa akhiran en. Nah, kan kata kerja ya, dimana kalau kita konjugasi ya, setiap kata kerja tersebut seperti halnya arbeiten ya, kalau untuk do ya, kata kerjanya kan arbeiten ya, maka jika dia do orangnya maka jadi do arbeites. Nah, kan ditambahkan st atau est. Nah, sekarang biasanya kan konjugasinya itu adalah st-nya ya kalau untuk do. Maka kita hilangkan di sini ya untuk arbeite, untuk do ini. Maka dia akan menjadi do arbeite. Nah, yang namanya kalimat perintah, maka untuk subjeknya jangan pernah ditampilkan ataupun jangan pernah disebutkan. Maka langsung aja arbeite di sini tersisa. Ya, jadi menghilangkan subjeknya, lalu menghilangkan akhirannya berupa st, maka menjadi arbeite, bekerjalah, ya, ataupun essen ya, kata kerjanya kan beraturan. Kalau do ya bertemu essen maka menjadi do is ya. Nah, kalau bagian ini kita hanya menghilangkan t-nya saja supaya tidak terlalu banyak hilang huruf juga ya. Maka jadinya is kalimat perintah. Ataupun trinken ya, kalau di sini ya. Jadi apa? Kalau biasanya kan jadinya trinks, nah, baru dihilangkan st kalau hurufnya di sini masih banyak ya. Maka yang tersisa jadinya trink ya. Jadi untuk yang pertama ya, di sini ada is, yang berikutnya di sini ada train ya. Jadi seperti itu ya alasannya di sini kenapa perubahannya seperti itu. Nah, sebagai contoh di bawahnya ada arbeiten nicht so viel, janganlah minum terlalu banyak. Is deinen Salat ya, janganlah minum. Arbeiten nicht so viel, janganlah bekerja terlalu banyak ya. Is deinen Salat, yaitu makanlah sayuran kalian ataupun makanlah salad kalian. Lalu trink genug Wasser, berarti itu minumlah air yang cukup. Nah, gitu ya. Jadi itu teman-teman ya untuk contoh-contoh. Ini untuk yang do ya. Lalu untuk yang iya ya, itu di sini masih ataupun dirubah sesuai dengan bentuk dasarnya saja ya. Dimana kan kalau untuk iya itu kan ditambahkan et atau t. Nah, tapi tidak ada pengurangan atau penghilangan di sini ya untuk kata kerjanya baik beraturan atau tidak beraturan. Ya. Maka di sini menjadi arbeitet ya, essen maka menjadi es, lalu trinken maka menjadi drink gitu ya. Jadi arbeitet, es, dan drink. Nah, sebagai contoh kalimatnya di situ ada arbeitet schneller, itu bekerjalah lebih cepat. Es euer Gemüse, yaitu makanlah sayuran kalian, ataupun trink nicht so viel Kaffee, ya, janganlah minum terlalu banyak kopi. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk pembahasan. Nah, lalu yang untuk Z, nah ini yang untuk Z ini yang paling enak. Kenapa? Karena dia kembali ke bentuk imperatifnya ataupun kembali ke bentuk infinitifnya, ke bentuk dasarnya kembali kan. Jadi akan menjadi arbeiten Sie ya, bekerjalah Anda ataupun silakan Anda bekerja, ataupun essen Sie ya, makanlah Anda, ataupun trinken Sie yaitu minumlah. Nah, jadi ini adalah bagian-bagiannya masing-masing ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Arbeiten Sie, essen Sie, dan trinken Sie. Sebagai contoh di situ arbeiten Sie bitte ruhig ya, itu bekerjalah dengan tenang ya. Essen Sie mehr Obst ya, makanlah ya lebih banyak buah-buahan, ataupun trinken Sie weniger Alkohol, yaitu kurangilah meminum alkohol. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu penggunaan untuk do, iya, dan juga si. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Sebelum kita lanjut ya, masih ada satu lagi sebelum. Silakan bagi yang mau bertanya. Sir, Ya, mau siap. nanya, Mhm. yang bagian do itu berarti pakai akar ya, Sir? Yang do pakai Atau cuma eh, kata kerjanya berubah jadi akar atau cuman ide-nya doang yang dihilangkan, Sir? ya kembali semuanya tetap ke akar katanya dulu, kemudian baru ya dihilangkan huruf-hurufnya. Kalau untuk do nih ya, dia memang pada hakikatnya
Kalau yang lain itu sebenarnya hilangkan en-nya saja, ya, en dari kata kerjanya. Tapi kalau untuk arbeiten, ya, tetap menjadi arbeiten, ya, tidak menjadi arbeit. Nah, tapi kalau yang lain, ya, kata kerja dasarnya ataupun kata kerja reguler, maka dengan menghilangkan en-nya saja sebenarnya. Nah, tapi untuk yang tidak beraturan, nah itu memang sebenarnya ada kehususan. Tapi di sini yang paling enak untuk esen itu tinggal dihilangkan t-nya saja. Gitu. Jadi yang memang hilangkan akar itu untuk kata kerja yang beraturan, Mbak, ya. Har, jadi Ya, kalau untuk do kan untuk menandakannya dia kata kerja nggak dikonjugasi tapi dihilangkan st-nya sama nggak ya. ada subjek kan Har. Semuanya. Jadi subjek itu tidak ada untuk iya dan juga do. Subjeknya tidak boleh dituliskan. Karena kan kalimat perintah ini sama seperti halnya bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Inggris kan kalau misalkan kita mau bilang bekerjalah, ya berarti kan jadinya work. Gitu aja kan. Nggak boleh ada you work. Kan? Kalau you work, kamu bekerja. Gitu. Ya Har. Berarti kalau yang di ini Hmm. dia eh, nggak ada perubahan ya Har. Soalnya kan udah ada izinnya masuk juga subjeknya. Hmm. Kata kerjanya pun juga udah dikonjugasi. Untuk yang iya. Yang di Yang Z, iya. Yang Z dia tidak ada perubahan. Hanya perubahannya itu Z-nya saja yang dipindahkan ke belakang. Ataupun dipindahkan setelah kata kerja dia posisinya. Jadi di sini kan kalau kalimat perintah tetap posisi kata kerja itu di tempat pertama gitu. berarti Hmm. kan kalau di mana-mana bikin kalimat kan kata kerja harus kedua Ya. urutannya. Hmm. Kalau khusus untuk kalimat ini harus yang pertama Har. Iya, kalau kalimat perintah harus dia dijadikan tempat pertama. Kalau kalau dari besarnya Har biar gampang kami mengingatnya. Kalau di ini subjek sama lihat konjugasi sama subjeknya. Kalau Hmm. dia ini apa ini harus biar ini garis besarnya harus. Kalau G kan dia kayak seperti biasa cuman subjeknya di belakang kata kerja. Hmm. Yang selebihnya Kalau ya yang udah langsung aja kata kerjanya di awal. Jadi di sini kan kalau misalkan kita mau menyuruh bekerjalah, ya bekerjalah dalam hal apa nih? Misalkan bekerjalah lebih cepat di situ. Makanya di situ arbeitet schneller. Tapi kalau misalkan kamu diminta bekerja lebih cepat, berarti jadinya arbeitet schneller. Nah, yang namanya kata kerja ya dalam bahasa Eropa, atau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semuanya tetap kata kerja itu yang menjadi andalannya, yang menandakan kan dia melakukan perintah untuk melakukan sesuatu, gitu kan? Jadi misalkan apa namanya itu, dengarkan saya, listen to me, gitu kan? Listen me, ya, listen to me, gitu kan? Nah, fort, fort me ya, fort me ya, dengarkan saya, fort me, sorry, fort me. Nah, jadi semuanya pasti akan diletakkan di depan setiap kata kerja itu. Gitu. Nah, nanti perubahannya tergantung dari siapa yang diperintahkan. Apakah untuk kamu tunggal atau untuk kamunya yang jamak berarti yang menjadi kalian. Nah, karena kan kata kerja yang namanya perintah pasti hanya kepada orang yang langsung berhadapan dengan kita. Tidak mungkin kan kita memberikan perintah kepada dia ataupun kepada mereka gitu kan. Tetapi kan kepada kamu ataupun kepada kalian gitu. Jadi garis besarnya pada hakikatnya kata kerja itu kalau dalam kalimat perintah ya pasti berada di depan ya. Bahasa Indonesia pun sama kan. Misalkan kita nyuruh orang gitu kan, pergilah ke warung gitu ya, pergi ke pasar misalkan gitu ya. Nah, jadi kan kita langsung saja ya nggak ada kamu pergi ke pasar. Nah, itu kan bukan kalimat perintah lagi jadinya ya, tetapi kalimat pernyataan gitu. Makanya kalau di kalimat perintah pastinya tidak ada subjek pada kalimat tersebut. Nah, sedangkan yang Z, kenapa subjeknya ada di situ, tapi dia tetap tidak dijadikan sebagai subjek, melainkan dia dijadikan apa? Dijadikan bentuk subjek yang hanya diperuntukkan untuk kalimat sopan ya, kesopanan. Arbeiten Sie ya, bekerjalah Anda gitu jadinya. Bisa dipahami? ya dan bisa Har dan Oke, rasional. oke, bisa. Jadi gitu ya, Mbak ya. Dan nanti boleh diulang-ulang lagi aja ya, supaya lebih memahami ya untuk kalimat perintah. Ya, jadi kalimat perintah itu
pada hakikatnya yang penting kata kerjanya tadi yang menjadi patokan utama ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang via. Nah, untuk yang via ini nanti bentuknya bukan lagi perintah tapi akan menjadi ajakan. Ya. Sama seperti halnya let's kalau di bahasa Inggris ya. Jadinya kan let's itu apa? Yaitu let us kan. Ayo kita, gitu kan? Nah, di bahasa Jerman kalau misalkan kita mau mengajak seseorang untuk bekerja, maka dia bentuknya akan sama seperti halnya tadi yang si Z tadi. Kita kita letakkan via-nya saja ya. Tapi karena di sini dia bukan kalimat perintah, melainkan dia sudah menjadi kalimat kalimat ajakan ya, arbeiten wir ya, ayo kita bekerja ya, ataupun misalkan ayo kita makan ya, essen wir, ataupun trinken wir ya, ayo kita minum. Nah gitu ya, jadi untuk yang wir khusus ya, di sini kalimatnya akan menjadi bentuknya ajakan gitu ya, jadi bukan lagi bentuknya kalimat perintah gitu. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya teman-teman ya ke bagian berikutnya. Di sini ada beberapa contoh juga saya berikan ya, yaitu list das Buch, ya, berarti bacalah buku tersebut. Nah, kalau di sini bentuknya ya, karena dia list di sini kan kata kerjanya kan tidak beraturan ya. Kalau kata kerja yang tidak beraturan dan dia berubah bentuk, maka jelas dia pasti hanya untuk du. Karena untuk ia dan juga z itu kan tidak ada perubahan ya. Untuk kata kerja yang tidak beraturan. Karena kan tidak beraturan itu kan kata kerjanya perubahannya hanya berlaku ya, bentuk tidak beraturan tadi hanya berlaku pada do dan RGS kemarin kan. Lalu yang berikutnya di sini schreibt eure Hausaufgaben, yaitu kerjakanlah tugas ataupun PR kalian ya. Nah, di situ juga sama ya, schreibt. Nah, karena di sini akhirannya juga T di situ, maka bisa disimpulkan juga coba ya, ataupun bisa dilihat bahwasanya kata kerjanya di situ adalah ataupun orangnya di situ yaitu untuk kalian, gitu kan? Kemudian berikutnya trinken Sie den Tee ya, minumlah teh tersebut. Nah, ini juga sama. Bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat yang menandakan ya, kalimat tersebut adalah untuk kalimat bentuk kesopanan ya. Jadi trinken Sie den Tee ya, minumlah teh tersebut. Terus terusnya is mehr Gemüse yaitu makanlah lebih banyak sayur-sayuran ya. Mehr itu adalah more jadinya eat more uh, vegetables ya kalau bahasa Inggris ya. Mehr itu adalah bentuk dari perbandingan ya. Jadi artinya lebih banyak. Dan seterusnya itu arbeitet schneller, itu bekerjalah lebih cepat. Nah, jadi itu ya contoh-contohnya ya. Dan di sini ada pertanyaan lagi mungkin. Lihat contoh-contohnya tadi, silakan yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Ini karena memang yang hadir cuma sedikit ya, bisa jadi mungkin lebih cepat ya selesainya teman-teman ya. Karena kan materinya tentunya kan ini nanti ya yang lebih latihan dan segala macamnya prakteknya dan juga kan lebih sedikit ya. Oke, kalau tidak ada kita nanti coba lanjut ya. Ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba melanjutkan yaitu mendengarkan audio ya, seperti biasa. Dan di sini kita akan memahami ya, verstehen und Aufforderungen und Befehlen in Alltagssituation ya. Nah, di sini kita akan berlatih mendengarkan, memahami petunjuk dan perintah dalam situasi sehari-hari ya. Nah, di sini yang pertama yaitu Der Fenster soll aufgemacht werden. Bahwasanya ya, Fenster, Fenster itu berarti jendela ya. Di jendela itu eh, seharusnya ataupun sebaiknya dibuka ya. Lalu yang kedua, das Licht soll eingeschaltet werden ya, wenn es dunkel wird ya. Bahwasanya ya, das Licht itu adalah lampu ya, lampu tersebut ya. Nyalakanlah lampu tersebut gitu ya. Jadi perintahnya adalah nyalakanlah lampu tersebut ya. When es dunkel wird ya, ketika gelap ya, jika gelap ya, ataupun lampu harus dinyalakan jika gelap.
Lalu yang seterusnya, die Person soll das Buch auf den Stuhl stellen. Ya, bahwasanya orang tersebut sebaiknya meletakkan buku yaitu di atas meja. Lalu yang keempat, die Person soll das Geschirr weggeräumen. Ya, weggeräumen, sorry. Yaitu orang tersebut harus membersihkan peralatan makannya. Lalu yang terakhir, die Person soll anrufen, wenn sie fertig ist. Maksudnya orang tersebut harus menelpon ketika dia sudah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya putar audionya. Silahkan teman-teman. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, maka kita coba putar audionya untuk putaran yang pertama dulu ya. Dan didengarkan dengan baik ya. Audio 1. Stell das Buch auf den Tisch und mach das Fenster zu. Vergiss nicht, das Licht anzuschalten, wenn es dunkel wird. Gehe dann in die Küche und räume das Geschirr weg. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Oke, silahkan ditandai dulu ya teman-teman ya. Di putar kembali audionya. Oke, silakan ditandai ya. Silakan didengarkan kembali. Ulangi kembali audionya untuk yang kedua kalinya teman-teman ya. Audio 1. Stell das Buch auf den Tisch und mach das Fenster zu. Vergiss nicht, das Licht anzuschalten, wenn es dunkel wird. Gehe dann in die Küche und räume das Geschirr weg. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Oke, good. Yang kedua untuk jawabannya. Nah, tadi itu stell das Buch auf den Tisch und mach das Fenster zu. Ya, yaitu letakkanlah buku di atas apa? Yaitu di atas meja, ya, mintanya. Und mach das Fenster zu. Dan bukalah jendelanya. Itu nomor satu jawabannya benar. Salah. Sorry. Dan tutuplah jendelanya di situ ya. Itu aufgemacht. Dan buka aja jendela ya. Sumakan itu tutuplah ya, bukan bukalah ya. Itu sumakan ya, berarti tutuplah. Ya, bukan disuruh buka ya.
Lalu vergis nih ya, jangan lupa das Licht anzuschalten ya, jangan lupa untuk ya menyalakan lampu. Berarti nomor 2 jawabannya benar ya. Wenn es dunkel wird ya, ketika gelap ya. Gehe dan in die Küche ya, pergilah ke dapur ya. Und räume das Geschirr weg ya, dan rapikanlah ataupun bersihkanlah piring-piring ataupun cucilah piring-piring gitu ya. Nomor 3 di situ suruh meletakkan buku di atas den stool, itu di atas kursi ya. Itu jelas salah ya. Nomor 4 tadi ya, itu orang tersebut diminta untuk membersihkan atau mencuci piring, itu benar ya. Lalu ruf mich an ya, telepon saya wenn du fertig bist, ketika kamu sudah selesai. Nomor 5 jawabannya benar. Jadi di sini jawabannya jelas ya, yaitu FR FRR ya. R F R R. Oke, Mbak Siti nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, Mbak Lisa nomor 1 dan nomor 4 ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Kita coba kembali ya untuk mendengarkan audionya. Ya. Kan didengarkan, silakan disimak lagi nanti ujungnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua yaitu audio teksnya, yaitu die Person soll ihre Jacke anziehen. Bahwasanya orang tersebut sebaiknya memakai jaket ya. Lalu yang kedua di situ die Person ya, soll ihre Schuhe draußen anziehen. Ya, orang tersebut sebaiknya ataupun seharusnya memakai sepatunya di luar. Die Person soll ihren Freund anrufen bevor sie geht. Orang tersebut sebaiknya ataupun seharusnya menelpon temannya sebelum dia berangkat ataupun sebelum dia pergi. Lalu yang berikutnya di Person soll Obst einkaufen. Ya, orang tersebut seharusnya membeli buah-buahan. Di Person soll Brot und Milch kaufen. Ya, orang tersebut sebaiknya membeli roti dan susu. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, silakan didengarkan ya audio yang kedua ini ya. Audio 2. Zieh bitte deine Jacke an, es wird draußen kalt. Vergiss nicht, die Schuhe auszuziehen, wenn du zurückkommst. Ruf deinen Freund an, bevor du losgehst. Wenn du in der Stadt bist, kauf bitte Brot und Milch ein. Oke, silahkan ditandai dulu ya jawabannya. Belum nanti saya putar kembali audionya. Oke, akan didengarkan kembali ya. Putar kembali audionya untuk yang kedua kali ya. Audio 2. Zieh bitte deine Jacke an, es wird draußen kalt. Vergiss nicht, die Schuhe auszuziehen, wenn du zurückkommst. Ruf deinen Freund an, bevor du losgehst. Wenn du in der Stadt bist, kauf bitte Brot und Milch ein. Oke, silakan boleh di ya, jangan lupa. Mas Tio baru gabung.
Dia mau coba jawab. Tadi udah sempat dengar audionya belum? Atau mau coba didengar audionya untuk menjawab? Oke, Oke, saya putar kembali aja ya audio sekali lagi ya teman-teman ya. Ini tadi saya ulangi ya. Jadi di Piagon soll ihre Jacke anziehen. Orang tersebut seharusnya ya memakai jaketnya. Itu di Piagon soll ihre Schuhe draußen anziehen. Itu orang tersebut sebaiknya ya memakai sepatunya di luar. Lalu di Piagon soll ihren Freund anrufen. Itu orang tersebut sebaiknya menelpon temannya bevor sie geht, ya, sebelum dia pergi. Die Person soll Obst einkaufen. Itu orang tersebut sebaiknya membeli buah-buahan. Die Person soll Brot und Milch kaufen. Itu orang tersebut sebaiknya itu membeli roti dan ya. Oke, di sini silahkan didengarkan ya kembali audionya. Dan untuk Mas Anggi juga ya, boleh coba didengar. Audio 2. Zieh bitte deine Jacke an, es wird draußen kalt. Vergiss nicht, die Schuhe auszuziehen, wenn du zurückkommst. Ruf deinen Freund an, bevor du losgehst. Wenn du in der Stadt bist, kauf bitte Brot und Milch ein. Oke, baik. Oke, good. Dan ya semuanya. Nah, sini kita akan coba untuk menjawab ya. Nah, di sini yaitu dia menyebutkan si bitte deine Jacke an, yaitu pakailah jaketmu. Es wird draußen kalt ya, karena di luar itu dingin ya. Tapi nomor satu jawabannya benar ya. Vergiss nih ya, jangan lupa di Schuhe anzuziehen ya, jangan lupa untuk melepaskan sepatu ya. Wenn du zurückkommst ya, ketika kamu kembali. Berarti nomor dua itu bukan disuruh pasang sepatu di luar, melainkan disuruh buka sepatunya ketika kembali. Berarti nomor dua jawabannya salah ya. Ruf deinen Freund an ya, teleponlah temanmu ya. Before du losgehst ya, sebelum kamu berangkat. Berarti nomor tiga jawabannya benar ya. Lalu wenn du in der Stadt bist ya, ketika kamu berada di kota ya, kauf bitte Brot und Milch ein ya, belilah roti dan susu. Berarti nomor 4 jawabannya salah dan nomor 5 jawabannya benar oke. Jadi bukan suruh beli buah-buahan, tapi dia menyuruh untuk membeli sayur dan roti dan susu ya. Berarti jawabannya situ adalah RF RFR ya teman-teman ya. Oke, Mbak Siti ini nomor 1 dan 2 nya ya. Oke, Mbak Lisa nomor 1 dan nomor 4 ya. Oke, Mas Anggi nomor 1-nya aja ya. Oke, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Harus berlatih terus ya, harus berlatih terus ya. Tentunya ya, karena segala sesuatu itu apalagi belajar bahasa ya, bahasa yang baru tentunya harus banyak latihan, apalagi mendengarkan itu yang paling wajib sekali ya teman-teman ya. Karena kalau ingin bisa berbicara tentunya kita harus sering mendengar terlebih dahulu ya, sehingga itu akan mempermudah kita untuk berlatih ya teman-teman ya. Jadi gitu. Oke, nah di sini kita lanjut ke sprechen seperti biasa kita akan berbicara. Jadi di sini saya akan bagi dua ya. Nanti ada satu yang sama saya berarti ya. Nah di sini Befehle und Anweisungen im Alltag formulieren. Itu kita akan merumuskan perintah dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini saya akan bacakan terlebih dahulu ya untuk teksnya. Silakan nanti teman-teman saya dengarkan dulu ya. In der Küche ya. Anna, hilf mir bitte in der Küche. Was soll ich tun, Sarah? Schneide das Gemüse und brate das Fleisch an.
Okay, welches Gemüse? Nimm die Karotten und die Zucchini. Alles klar. Was noch? Mach bitte auch den Salat. Kein Problem. Ich mache den Salat. Und wenn du fertig bist, deck den Tisch. Klar, das mache ich sofort. Ya, di sini yang pertama Mbak Siti sebagai Sarah dan Mbak Lisa sebagai anaknya. Silahkan boleh coba dipraktekkan. Lisa, help me there cook you. Juga, oke. So, instant down. Schneider das Gemüse und Gemüse ya, jangan gemuse ya. Gemüse. Gemüse und braten das Fleisch an. Okay. Okay. Gemüse. Nimm die Karotten und die Zucchini. I'm glad. Why not? Mach auch den Salat. Kein Problem. Ich mache den Salat. Und wenn du fertig bist, deck den Tisch. Klar, das mache ich sofort. Oke, good. Ya. Next berikutnya silahkan Mas Tio menjadi Sarah ya, dan saya akan menjadi Anna ya. Anna, Anna hilf mir bitte in der Küche. Was soll ich tun, Sarah? Schneide das Gemüse und brate das Fleisch an. Okay, welches Gemüse? Nimm die Karotten und die Zucchini. Alles klar. Was noch? Mach bitte auch den Salat. Kein Problem. Ich mache den Salat. Und wenn du fertig bist, deck den Tisch. Klar, das mache ich sofort. Oke, good. Nanti sebenarnya dulu ya. Nah, jadi di situ dia membahas ataupun dia memerintahkan karena dia sedang berada di ini ya, berada di apa namanya itu, berada di dapur ya. Nah, itu Ana, hilf mir bitte in der Küche ya. Yaitu Ana, bantulah saya ya di dapur ya. Lalu dia menjawab ya si Ananya, was soll ich tun ya? Apa yang harus saya lakukan, Sarah? Ya, schneide das Gemüse, yaitu potonglah sayur-sayuran, und brate das Fleisch an, dan tumislah daging tersebut ya. Oke, welches Gemüse? Yaitu sayuran yang mana? Ya, nimm die Karotten und die Zucchini ya. Ambillah wortel dan juga zucchini. Alles klar, was noch ya? Oke, baiklah ya. Apalagi ya? Mach bitte auch den Salat ya. Yaitu tolong buatkan juga saladnya. Kein Problem ya, tidak masalah ya. Ich mache den Salat ya, saya akan membuatkan saladnya. Und wenn du fertig bist, dan ketika kamu sudah selesai, deck den Tisch ya. Yaitu rapikanlah mejanya. Klar, das mache ich sofort ya. Tentu ya, saya akan segera melakukannya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir. Nah, di bagian terakhir ini, teman-teman saya minta untuk membaca ya. Lesen und Verstehen von Handlungsanweisungen und Befehlen. Ya, kita akan membaca dan memahami instruksi dan perintah di sini ya. Nah, di sini saya akan bacakan dulu ya untuk soal-soalnya ya. Nanti yang belum dapat giliran membaca teksnya boleh langsung membaca soalnya. Atau boleh menjawab dulu ya. Di situ die Person soll das Licht einschalten, wenn sie Raum bereiten ya.
bahwasanya di situ dia menyebutkan bahwasanya orang yang ya seseorang seharusnya ya menyalakan lampu ketika dia masuk ruangan. Lalu die Person soll stehen bleiben, yaitu orang tersebut harus tetap berdiri ya. Die Person soll die Notizen lesen, ya, orang tersebut sebaiknya itu membaca catatan. Lalu yang keempat, die Person soll Fragen vorbereiten, bahwasanya orang tersebut sebaiknya mempersiapkan pertanyaan. Lalu yang terakhir, die Person soll warten bis der Lehrer geht. Orang tersebut harus menunggu hingga gurunya pergi. Nah, itu tinggal disesuaikan ya dengan teks yang ada di atasnya untuk jawabannya. Oke, saya bacakan dulu teksnya, silahkan nanti setelah itu dibaca ya teman-temannya berganti. Wenn du in den Raum kommst, schalte zuerst das Licht an. Setze dich auf den Stuhl und warte, bis der Lehrer kommt. Lies in der Zwischenzeit die Notizen auf dem Tisch und bereite deine Fragen vor. Wenn der Lehrer kommt, sprich ihn an und stelle deine Fragen. Oke, dari Mas Tio dulu, boleh coba dibaca teksnya. When du in den Raum kommst, schalte zuerst das Licht an, setze dich auf den Stuhl und warte, bis der Lehrer kommt. Lies in der Zwischenzeit die Notizen auf dem Tisch und bereite deine Fragen vor. Wenn der Lehrer kommt, sprich ihn an und stelle deine Fragen. Gut, Dankeschön ya. Next, Mbak Lisa, silahkan. When du in den Raum kommst, schalte zuerst das Licht an, setze dich auf den Stuhl und warte, bis der Lehrer kommt. Lies in der Zwischenzeit die Notizen auf den Tisch und bereite deine Fragen vor. Wenn der Lehrer kommt, sprich ihn an und stelle deine Fragen. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, terakhir silahkan Mbak Siti. When du in den Raum kommst, schalte zuerst das Licht an, setze dich auf den Stuhl und warte, bis der Lehrer kommt. Lies in der Zwischenzeit die Notizen auf dem Tisch und bereit deine Fragen vor. Wenn der Lehrer kommt, sprich ihn an und stelle deine Fragen. Good. Ya. Dan yang lain boleh coba dijawabnya untuk soal-soal. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, di situ dia menyebutkan tadi ataupun di teksnya, ya dia bilang when du in den Raum kommst ya, ketika kamu tiba masuk ke dalam ruangan ya, schaltet zuerst das Licht an, yaitu nyalakanlah lampu pertama-tama ya. Nomor satu jawabannya benar ya. Setze dich auf den Stuhl und warte ya, duduklah di atas kursi dan tunggulah. Berarti bukan disuruh berdiri ya, nomor dua ya, tapi disuruh duduk ya. Setze itu artinya duduk ya. Terus dia lewat ya, hingga gurumu datang. Ya. Lalu yang berikutnya, lies den Zwischenzeit die Notizen, ya, yaitu bacalah catatan ya, auf dem Tisch yang ada di atas meja, und bereite deine Fragen vor, ya, dan persiapkanlah pertanyaannya. Berarti nomor 3 jawabannya benar ya. Nomor 4 juga sama ya benar ya, mempersiapkan pertanyaan ya. Wenn der Lehrer kommt ya, ketika gurumu datang, sprich ihn an und stelle deine Fragen ya.
Itu ketika gurumu datang, bicaralah kepadanya dan ajukanlah pertanyaanmu ya. Tapi nomor 5 jawabannya salah ya, bukan tunggu gurunya pergi ya. Tapi gurunya datang itu langsung bertanya kepada guru tersebut. Jawabannya adalah RF, RRF ya. Oke, Mbak Siti good benar ya, itu kelebihan doang jawabannya. Mas Anggi good ya. Oke, Mbak Lisa nomor 1 dan nomor RF, RRF. Oke, nomor 4 nya ya. Oke, baik teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut bagian terakhir untuk teksnya. Nah, ini teks yang kedua, yaitu di Person soll das Fenster öffnen, ya bahwasanya orang tersebut sebaiknya membuka jendela. Lalu yang kedua, di Person soll das Buch im Schrank lassen, ya bahwasanya orang tersebut harus lassen, yaitu meletakkan buku, mengambil ya, mengambil buku yang ada di, aku mau ngomong mengambil, selasan itu meletakkan ya, meninggalkan ataupun meletakkan bukunya di Schrank, itu di dalam lemarinya ya, ataupun di rak gitu ya. Lalu di Person soll die das Kapitel über Deutschland lesen, ya orang tersebut harus ataupun sebaiknya membaca bab tentang Jerman. Lalu di Person soll eine Zusammenfassung schreiben. Itu orang tersebut diminta untuk menulis apa? Ya, Zusammenfassung itu ringkasan. Ya. Lalu yang terakhir di Person soll die Notizen dem Freund geben. Bahwasanya orang tersebut sebaiknya memberikan catatannya tersebut kepada teman. Oke. Nah, di bagian ini ya saya akan bacakan kembali ya. Nanti teman-teman bergantian membaca seperti yang tadi ya. Itu dari pertama ya. Öffne das Fenster, um frische Luft her einzulassen. Nimm dann das Buch vom Regal und lies das Kapitel über die Geschichte Deutschlands. Wenn du fertig bist, schreibe eine kurze Zusammenfassung. Bring mir dann deine Notizen zum Überprüfen. Oke, dari Mbak Siti dulu, silahkan boleh coba dibaca. After das Fenster frische Luft hereinzulassen, nimm dann das Buch vom Regal und lies das Kapitel über die Geschichte Deutschland. Wenn du fertig bist, schreibe eine kurze Zusammenfassung. Bring mir dann deine Notizen zu überprüfen. 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 Ya, betul. Ya. Next berikutnya silahkan Mbak Lisa lagi. Öffne das Fenster und frische Luft hier zulassen. Nimm dann das Buch vom Regal und lies das Kapitel über die Reichsgeschichte Deutschland. Wenn du fertig bist, schreibe eine kurze Zusammenfassung. Bring mir dann deine Notizen überprüfen. Oke, itu terakhir Mas. Terakhir Mas Tio, silahkan. Öffne das Fenster, frische Luft reinzulassen. Nimm dann das Buch vom Regal und lies das Kapitel über die Geschichte Deutschlands. Wenn du fertig bist, schreibe eine kurze Zusammenfassung. Bring mir dann deine Notizen zum Überprüfen. Oke, silahkan. Boleh teman dijawab ya soal terakhir ya.
Dan kembali ya. Lanjut. Mbak Lisa, apakah sudah menjawab nih? Yang ini ya, duluan tadi. Oke, ini itu dia minta ya open das Fenster, bukalah jendela, frische Luft ya einzulassen ya, dan biarkan itu udara segar masuk. Berarti nomor satu jawabannya benar ya. Nimm dan das Buch vom Regal ya, ambillah buku yang ada di rak und lies das Kapitel über die Geschichte Deutschland ya, dan bacalah bab tentang sejarah Jerman ya. Nomor dua jawabannya salah ya, bukan meletakkan buku tapi suruh mengambil buku ya. Lalu suruh membaca tentang sejarah Jerman, itu benar ya. Lalu wenn du fertig bist, ketika kamu sudah selesai, schreibe eine kurze Zusammenfassung ya. Tulislah sebuah esai pendek ya, ataupun ringkasan pendek ya. Nomor 4 jawabannya benar ya. Bring mir dan deine Notizen zum Überprüfen ya. Bawalah ke saya ya catatan tersebut untuk dikoreksi ataupun untuk diperiksa. Tapi nomor 5 jawabannya salah ya, bukan disuruh bawa ke temannya ataupun diberikan kepada teman, melainkan ada gurunya ya. Jawabannya sini RF RRF. Oke, good. Benar semua ya, teman ya. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman untuk malam hari ini ya. Jadi silahkan nanti diulangi kembali ya materinya ya Mas Tio ya. Nah, tadi itu bergabungnya udah hampir selesai ya sama materi kita ya. Oke ya Mbak Lisa, ada yang mau ditanyakan? Iya, Sir, kemarin saya Ya. lihat live di TikTok. Heeh. Dia tuh kalau nggak salah ada yang komen cara membedakan akusatif sama datif itu dilihat dari kata kerjanya ya. Iya. Itu gimana ya? Kata kerja Hah? dikonjugasi kata. Maaf Untuk Pak, suaranya. membedakan Mm-mm. eh, kemarin kalau nggak salah saya dengar katanya untuk membedakan akusatif sama datif dengan cara mudah lihat kata kerja yang dikonjugasikan. Bukan kata kerja yang dikonjugasikan, tapi lihat di kata kerjanya Mbak. Itu dulu pernah saya jelaskan ya. Jadi kata kerja itu kan dibagi menjadi tiga. Nah, bukan yang dikonjugasikan, melainkan dilihat dari kata kerjanya. Nah, kalau kata kerjanya itu kata kerja yang memiliki satu objek, ya, maka itu jelas akusatif, ya. Nah, kalau kata kerja yang memiliki dua objek, ya, maka itu datif. Nah, bagaimana membedakan kata kerja itu? Nah, kata kerja itu kan juga tadi terbagi ya. Ada kata kerja monotransitif dan transitif. Nah, kata kerja transitif itu pasti dia memiliki dua objek ya. Seperti halnya contohnya berapa kali kita lihat kemarin kan given kan. Given itu kan memberikan ya. Memberikan itu pasti akan ada yang namanya apa bendanya dan juga kepada siapa benda tersebut ingin kita berikan. Jadi kalau misalkan saya memberi kamu, nah kan jadinya pertanyaan ini, apa yang diberikan? Maka kalau saya memberi buku, pasti juga akan bertanya kepada siapa akan kita berikan. Gitu. Jadi eh, seingat saya ya, kalau saya ditanyain mengenai bedain datif itu bukan dari konjugasi kata kerjanya, ya, membedakan akusatif dan datif itu, tapi melainkan itu bagaimana, ya, sorry, kata kerjanya itu apakah dia termasuk kata kerja yang monotransitif ataupun kata kerja yang hanya membutuhkan satu objek atau kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan dua objek. Gitu ya, seperti kata Zayn, nah ini kan melihat. Melihat itu apa ya? Melihat itu pasti melihat apa ataupun ya siapa gitu ya. Tapi ini kan masih dalam satu satu hal gitu kan. Kalau misalkan orang ya berarti melihat siapa. Kalau misalkan benda berarti melihat apa gitu. Tapi tidak ada kepada siapa ataupun kepada apanya gitu ya. Jadi misalkan tadi kan contohnya saya melihat berarti kan cuma ihzeye ya, saya melihat. Ya saya melihat apa? Saya melihat kamu, saya melihat seekor kucing misalkan. Maka melihat ini termasuk dalam kata kerja akusatif, ataupun dia hanya memiliki satu objek saja. Gitu ya. Tidak ada saya melihat kamu untuk, itu kan nggak ada, gitu kan? Itu kira-kira Mbak Lisa bisa dipahami, kira-kira? Oke, Bukan. Oke, baik. Ya, oke, yang lain adalah yang mau ditanyakan juga, mungkin silahkan. Tidak ada?
Kalau tidak ada, maka kita akhiri ya teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Baik, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya dan ya kepada teman-teman yang sudah bergabung di live kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi ya nanti di pertemuan berikutnya. Lass uns die Klasse schließen. Kita tutup ya pertemuan kali ini teman-teman. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Herr. Oke, Danke. oke, gitu. Um, Gitu.